Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, adapun untuk pengertian dari uji validitas, jadi kalau uji validitas ini tujuannya untuk mengetahui kevalidan item atau kevalidan soal-soal yang diberikan kepada responden yang berupa angket atau kuesioner. Nah, kalau sedangkan reliabilitas ini mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Nah, maksudnya ini misalnya kalau kuesioner ini dikasihkan lagi kepada responden yang lain, apakah bagus, misalnya soal-soal yang ada di angkat ini apakah sudah bagus atau tidak. Nah, ini kita melihat dari uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk lebih jelasnya boleh dibuka lagi modulnya mengenai pengertian uji validitas dan reliabilitas. Nah, adapun kegunaan dari uji validitas yaitu berguna untuk mengetahui kevalidan tadi atau kesesuaian angket yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dari para responden. Nah, sedangkan uji reliabilitas berguna untuk mengetahui tingkat kekonsistensian angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat diandalkan walaupun penelitiannya dilakukan secara berulang kali dengan angket yang sama. Jadi kalau kita melakukan penelitian yang benar-benar, angketnya ini bisa dikonsultasikan dulu ke dosen pembimbing kita kalau ingin mengajukan angket kepada para responden. Apakah ini sudah sesuai dengan penelitian yang kita lakukan? Nah, adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan mengenai uji validitas, yang pertama tadi kita sudah menghitung hasil angket. Misalnya kalau tadi dia menconteng misalnya pertanyaan pertama, apakah penyajian buku menarik? Misalnya itu ada pertanyaan di angket, kemudian dia conteng angka 5, otomatis nanti di skor atau di hasil angketnya misalnya nomor siswa 1 item 1 dia memberi skor 5, jadi langsung ditulis 5. Misalnya item 2 5, item 3 5, ini nanti ditulis sesuai yang dia conteng. Kita menghitungnya manual. Nah, kalau di file ini ibu hanya mencontohkan hasil angketnya hanya 3. Tapi kalau kita menghitung di Excelnya itu ada 20 siswa atau 20 responden yang mengisi angket tersebut. Jadi setelah angketnya sudah dikumpulkan, sudah diisi oleh responden, maka kita masukkan ke Excel. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah hasil angket itu kita masukkan ke Excel, maka kita buka aplikasi SPSS. Nah, setelah aplikasinya sudah terbuka, maka langkah yang kedua ini yaitu klik variable view pada bagian pojok kiri bawah. Nah, pada bagian name tuliskan item 1 ke bawah sampai dengan item 10. Sampai 10 karena item soal hanya berjumlah 10 buah. Nah, kemudian kolom desimal ubah semua menjadi angka 0, yang lainnya diabaikan. Nah, di sini kita tulis item 1 hingga item ke-10, kemudian skor total. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita buka lagi data view. Ini kan kita berada di variable view. Kita buka data view. Nah, ini ada tulisan item 1 hingga skor total. Kita buka aplikasi Excelnya. Nah, ini data ini. Kemudian kita blok dari sini sampai sini. Kita Ctrl C atau copy paste, Ctrl C, kemudian
Seperti itu. Boleh juga di copy kemudian di paste. Nah, hasilnya akan seperti ini muncul. Nah, langkah yang keempat yaitu pilih menu analis, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, setelah semua variabel sudah kita masukkan di kolom kotak variables, maka langkah selanjutnya yaitu pada bagian correlation coefficients kita centang versionnya, kemudian bagian test of signifikannya kita centang atau kasih titik totaletnya, kemudian flag significance correlationnya juga kita centang. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan keluar hasil outputnya yang seperti ini. Nah, untuk melihat kevalidannya, coba perhatikan di bagian yang skor total, yang di bagian paling kanan. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan nilai signifikannya. Nah, apabila nilai signifikan ini lebih besar daripada 0,05, maka soal tidak valid. Tetapi jika nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05, maka soal itu valid. Nah, dari data tersebut, dari data di sini, yaitu hanya satu data yang tidak valid, yaitu data yang nomor 10. Nah, kalau data yang lainnya ini semuanya valid. Namun untuk uji validitas ini, data-datanya ini kan hanya data rekayasa, belum data yang benar-benar kita terjun ke lapangan bagaimana membagikan kuesioner yang benar-benar diisi oleh respondennya. Kemudian kita selanjutnya uji reliabilitas. Langkah yang pertama kita buka lagi data view di program SPSS. Langkah kedua kita pilih atau klik analysis, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Muncul seperti ini. Nah, maka langkah yang ketiga yaitu semua item sudah dimasukkan ke variabel kecuali skor total. Jadi kalau sudah dimasukkan seperti ini, maka kita kembalikan skor totalnya ke sebelah kiri. Nah, lanjut. Langkah yang keempat, klik statistik, kemudian centang scale of item delete. Selanjutnya klik continue. Nah, seperti ini. Maka yang terakhir klik OK. Untuk mengakhiri perintah, setelah itu maka muncul tampilan output seperti gambar di bawah ini, yaitu alfanya, kemudian n of item, n-nya itu tadi ada 10. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulan, jika nilai alfa kurang dari 0,60 berarti soal tidak reliable. Sebaliknya, jika nilai alfa lebih dari 0,60 maka soal tersebut reliable. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai alfa sebesar yaitu 0,923. Sama seperti ini, ada alpha if item delete-nya di sini. Jadi ini lebih besar dari 0,60. Berarti kesimpulannya soal-soalnya ini termasuk tidak reliable atau rendah. Sekali lagi, hasil yang di sini ini kita hanya sebagai contoh atau menghitung, bukan hasil yang benar-benar kita lakukan di lapangan. Mungkin itu saja terkait mengenai uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih.
kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.